And I wish everybody luck in Indonesia. Also, my fans, I want to say hi to everybody in Indonesia. And I will also give my greetings to Erik. Situasi panas yang ada di pesepak bolaan tanah air saat ini benar-benar tengah membara. Ya, gimana enggak? Tak ada yang tahu dengan apa dibalik organisasi tertinggi sepak bola Indonesia hingga membuat keputusan yang terkesan buru-buru dengan memecat Sintayong. Ya, situasi ini benar-benar berubah drastis dari apa yang udah disepakati, di mana kegagalan Indonesia di Piala AFF seolah-olah menjadi dosa besar bagi Sintayong. Sehingga setelah itu pun namanya benar-benar dihakimi oleh mereka-mereka yang memang dasarnya udah benci. Padahal seperti yang kita semua tahu juga, padahal kegagalan di Piala AFF bukan murni sepenuhnya salah sang pelatih. Jelas keadaan Indonesia sekarang ini benar-benar disoroti oleh media-media luar negeri, di mana yang terbaru adalah media Spanyol Marca yang ikut mengonfirmasi bahwa Louis van Gaal dan Patrick Kluivert akan memimpin usaha timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Marca mengonfirmasi rumor yang beredar bahwa Louis van Gaal akan menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI, sedangkan Patrick Kluivert menduduki posisi pelatih timnas Indonesia setelah ini. Tandem yang tak disangka-sangka, Kluivert dan Van Gaal ke timnas Indonesia. Ya, diketahui kolaborasi Patrick Kluivert dan Louis van Gaal sendiri bukanlah yang pertama kali akan terjadi. Sewaktu menjadi pemain, Patrick Kluivert sempat ditangani oleh Louis van Gaal di Barcelona pada 1998 hingga 2000, dan timnas Belanda pada 2000 hingga 2001, dan kemudian pada 2008 hingga 2009, Patrick Kluivert pernah dipelat sebagai pelatih khusus penyerang di AS Alkmaar yang kala itu ditangani oleh Louis van Gaal. Di situ hasilnya AS Alkmaar juara Eredivisie 2008-2009 mengalahkan tim-tim top seperti Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven. Dan terakhir kolaborasi mereka tersaji di timnas Belanda pada 2012 hingga 2014, di mana saat itu Louis van Gaal bertugas sebagai pelatih timnas Belanda. Sedangkan Patrick Kluivert duduk di posisi asisten pelatih yang kala itu timnas Belanda finish di posisi ketiga Piala Dunia 2014 setelah menang 3-0 atas tuan rumah Brasil di perebutan posisi 3. Ya, dengan catatan kolaborasi keduanya yang cukup baik itu, media Spanyol tersebut berharap baik Patrick maupun Van Gaal bisa membantu timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, usai banyaknya kabar mengenai Patrick Kluivert yang bakal menjadi pelatih tim Garuda di media-media tanah air maupun luar, pelatih asal Belanda itu seolah menyapa para fans Garuda yang mana tersirat dalam sebuah wawancara eksklusif kumparan via La Liga, di mana ia menitipkan salam kepada Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang disebutnya sebagai teman baik. And I wish everybody luck in Indonesia. Also, my fans, I want to say hi to everybody in Indonesia. And I will also give my greetings to Erik Thor. He's a good friend of mine. Di lain wawancara, peraih Ballon d'Or tahun 2000 itu juga mengaku terkesan dengan permainan Indonesia di Piala Asia 2023, di mana menurutnya para punggawa Garuda mampu menampilkan permainan yang sangat bagus, ofensif, lincah, taktis, dan teknis. Patrick Kluivert juga menyoroti adanya pemain-pemain naturalisasi di timnas Indonesia yang disebutnya sangat baik untuk prospek di masa mendatang. Salah satu pemain yang ia soroti yakni Jordi Amat yang pernah membela Rayo Vallecano. Mantan pemain Barcelona itu menyebut bahwa naturalisasi juga terjadi di timnas Belanda, di mana terdapat banyak pemain campuran ras yang salah satunya dengan Indonesia. Tak sampai di situ, calon pelatih timnas tersebut juga sempat mendoakan yang terbaik untuk tim Garuda, di mana ia seakan menyiratkan ambisinya membawa tim Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan segera ditukanginya. Ya, dalam kehidupan memang tak melulu mengenai perpisahan.
setelah kita dipastikan harus melihat tim Garuda tanpa Koshin, kita pun juga akan menyambut kedatangan sosok pengganti pelatih terbaik di era baru ini. Kesedihan pasti masih menyelimuti publik tanah air, tak terkecuali para punggawa Garuda yang diketahui pula ramai-ramai memberikan ucapan perpisahan kepada Sintayong. Dalam unggahan beberapa pemain, Tom Hai juga mengikuti rekan-rekannya, di mana lewat 2 kalimat, gelandang berusia 29 tahun itu mengucapkan salam terakhir untuk pelatih yang memberinya debut di Timnas Indonesia. Saya akan menghargai momen dan perjalanan kita bersama Timnas. Terima kasih Coach dan semua yang terbaik pada masa depan. Ya, dengan laga debutnya bersama Koshin, Tom Hai benar-benar menaruh respek kepada Sintayong yang telah memberikan banyak momen apik di Timnas Indonesia. Ia juga berharap kehadiran pelatih baru nanti mampu membawa hal yang lebih baik di masa mendatang demi misi besar seluruh warga Indonesia di era sekarang. Dan tak hanya Tom Hai, punggawa lain atau seluruh supporter Garuda, FIFA selaku otoritas tertinggi sepak bola dunia juga turut memberikan tanggapan setelah Timnas Indonesia memutuskan untuk mendepak pelatih Sintayong. Melalui rilis artikelnya, FIFA merasa terkejut lantaran PSSI mengumumkan keputusan pemecatan terhadap Sintayong seperti tergesa-gesa. Sebab pemecatan Sintayong tadi hanya berjarak 2 bulan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Tak cuma terkejut, FIFA pun lantas menyoroti pernyataan Pak Erick Thohir yang mengatakan bahwa alasan PSSI mendepak Sintayong dari Timnas Indonesia agar skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, FIFA juga mengungkit jasa Sintayong yang berperan penting dalam kedatangan 15 pemain keturunan Eropa ke Timnas Indonesia yang bisa membawa tim nasional seperti sekarang. Tentu adanya pemain keturunan yang dimiliki skuad Garuda yang di bawah Sintayong selama ini, mau tak mau pun juga bakal menjadi tantangan bagi Kluivert dalam menukangi tim Garuda nanti. Selain itu, di lain sisi, jurnalis media Italia Eurosport yakni Sialfos Valahi justru menertawakan keputusan Pak Erick Thohir selaku ketum PSSI yang memilih Patrick Kluivert sebagai pengganti pelatih sekelas Sintayong. Lewat cuitan di akun X pribadinya pada Senin 6 Januari, Sialfos Valahi turut menyinggung nama Erick Thohir terkait kabar Patrick Kluivert yang dikabarkan akan menggantikan STY. Kritikan jurnalis asal Italia itu pun diramaikan oleh netizen dengan beragam komentar, namun cuitan itu ditimbali oleh netizen Indonesia yang kebanyakan ikut kecewa atas keputusan PSSI. Ya, terlepas dari apapun, semoga saja semuanya bisa kembali kondusif, sebab 4 laga sisa di round ketiga benar-benar udah ibarat final di tiap gamenya. Apalagi peluang Indonesia ini cukup besar untuk paling enggak mengunci posisi 4, sebab kita masih punya 2 laga kandang yang jika itu bisa dimaksimalkan plus berhasil minimal curi 1 poin di kandang Australia, maka peringkat 4 sudah pasti aman. Makanya ayo buat semua fans Timnas Indonesia, pelatih, pemain siapapun bisa datang dan pergi, tapi Timnas Indonesia untuk selamanya.